10110 kelas IF 207. Kelompok 2, nomor soal nomor 2. Laporan ujian akhir semester UAS statistik probabilitas. Analisis regresi yang sederhana, gaji rata-rata karya versi. Pendahuluan dan perumusan hipotesis. Dan analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara gaji rata-rata karyawan, variabel X dalam variabel R dengan kinerja perusahaan, variabel Y dalam presentasi. Gunakan sampel dari data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara besaran rata-rata gaji karyawan sebagai variabel independen X dalam ribuan dolar US AS dengan tingkat kinerja perusahaan sebagai variabel independen Y dalam presentasi. Probabilitas analisis dilakukan dengan menggunakan data sampel yang diperoleh dari 30 perusahaan. Hipotesis yang diwujudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Perumusan HO. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara gaji rata-rata karyawan terdapat kinerja perusahaan, koefisien regresi 0. A1 terdapat pengaruh signifikan antara gaji rata-rata karyawan terhadap kinerja perusahaan, koefisiensi regresi 0. Tingkat signifikansi A sama dengan 5%, 0,05. A0, hipotensi 0, rata-rata gaji karyawan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain, koefisien regresi variabel X adalah 0. A1, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan dari rata-rata gaji karyawan terhadap kinerja perusahaan yang berarti koefisien regresi tidak sama dengan 0. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikasi A sebesar 5% atau 0,05. Hasil analisis regresi, korelasi, dan kelayakan model. 1. Koefisien korelasi dan determinasi. Nilai R sama dengan 0,874 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara gaji rata-rata dan kinerja perusahaan. R square 0,764 artinya 76,4% variasi kinerja perusahaan dijelaskan oleh gaji karyawan, sisanya 23,6% oleh faktor lain. Nilai koefisien R tercapai sebesar. Angka ini mengindikasikan adanya hubungan yang sangat erat dan searah antara variabel gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Sementara itu, nilai koefisiensi determinasi R square adalah 0,764. Hal ini berarti bahwa sebesar 6,4% variasi yang perubahan pada kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel gaji rata-rata karyawan. Sisanya yaitu 23,6 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Adapun nilai just R tercatat sebesar 0,756, sedangkan standar error dari estimasi adalah 2,80. Standar error nilai Durbin Watson untuk mendeteksi autokoreksi adalah 1,8,4
Uji signifikasi model uji F atau ANOVA. Uji model ANOVA, hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 89901 dengan derajat kebebasan DF untuk regresi sebesar 1 dan residual sebesar 28. Jumlah kuadrat regresi sum of square adalah 704,700. Sedangkan jumlah kuadrat residual adalah 219,300. Total jumlah kuadrat mencapai 924. Nilai rata-rata kuadrat mean square untuk regresi adalah 704,700 dan untuk residual adalah 7.832. Nilai signifikan P value yang diperoleh adalah 0,00. Kesimpulannya, karena ini signifikasi 0 jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Ini membuktikan bahwa model regresi linear yang digunakan adalah layak dan valid untuk melakukan prediksi. Persamaan regresi dan prediksi kinerja. Persamaan regresi linear. Pesan start A 13.235 konvensi gaji B 0,286. G sama dengan 13,235 ditambah 0,286 tik X. Interpretasi slope B sama dengan 0,286. Setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000, maka kinerja perusahaan profitabilitas diprediksi meningkat sebesar 2,286%. Prediksi gaji kinerja perusahaan jika gaji karyawan X $85.000, Y 13.235 ditambah 2,8685 sama dengan 37.545. Kinerja perusahaan diprediksi mencapai sekitar 37,55% profitabilitas. Saya ulangi. Berdasarkan analisis diperoleh bersama regresi linear sebesar G 13.235 ditambah 0,286 kali tik X, itu rumusnya. Konstanta A bernilai 13.235 dengan standar error 2.571 merupakan nilai prediksi kinerja perusahaan jika rata-rata gaji karyawan adalah 0. Koefisien regresi B untuk variabel gaji adalah 0,286 dengan standar error 0,0030. Nilai standar koefisien beta adalah 0,874. Nilai hitung konstanta adalah 5.148 dengan signifikasi 0. Sedangkan nilai T hitung koefisien gaji adalah 9.482 dengan signifikasi 0. Interpretasi koefisien dalam kurung slope. Koefisien sebesar 0,28. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan rata-rata gaji karyawan sebesar $1.000 AS akan diikuti oleh kenaikan prediksi kinerja perusahaan profitabilitas sebesar 0,286%. Prediksi. Apabila sebuah perusahaan memberikan rata-rata gaji sebesar $85.000 X sama dengan 85, maka prediksi kinerja perusahaan adalah Y 13.238 ditambah 0,286 85 sama dengan 37,545. Dengan demikian kinerja perusahaan diprediksi akan mencapai sekitar 37,55% profitabilitas. Oke, kedua. Uji diagnostik asumsi klasik normalitas residual. Pengujian normalitas pada residual dilakukan untuk memverifikasi
Apakah data residual berdistribusi normal berdasarkan tampilan grafis histogram terlihat? Bentuk sebesar data yang menyerupai kurva lonceng yang simetris pada grafis normal P sampai P. Titik-titik data tempat terbesar dan mengikuti garis diagonal dengan konsisten. Nilai signifikasi dari uji Kolmogorov-Simriv adalah 0,200, yang mana lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residen telah terpenuhi. Di diagnosis asumsi klasik lainnya, uji homoskedastisitas. Dari grafik scatter plot yang dihasilkan terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas. Misalnya, melebar atau menyempit. Hal ini mengindikasi bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas atau dengan kata lain, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Uji linearitas. Nilai signifikasi pada uji from Benen adalah 0,200 yang berada di atas batas 0,05. Hasilnya menegaskan bahwa hubungan antara variabel gaji, rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan Y adalah linear. Uji autokorelasi. Nilai statistik Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,845. Nilai ini terletak di antara batas antara DU dan nilai PTU yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi. Kesimpulannya, terdapat hubungan signifikasi kuat dan bernilai positif antara gaji rata-rata karyawan dengan kerja perusahaan. Model regresi Y sama dengan 13.235 ditambah 0,286 X terbukti sangat layak digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan. Jika perusahaan memberikan gaji rata-rata $85.000, profitabilitas kinerja diprediksi mencapai sekitar 37,55%. Seluruh uji asumsi klasik, linearitas, normalitas, homoskedastis, dan non-autokorelasi telah terpenuhi dengan baik, hingga hasil analisis invalid dapat tanggung jawabkan. Saya ulangi, biar saya jelasin lagi. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat hubungan positif signifikan dan kuat antara besaran gaji rata-rata karyawan dengan tingkat kerja perusahaan. Model agresi yang dihasilkan yakni Y sama dengan 13.238 plus tambah 0,286 X terbukti sangat layak dan akurat dan digunakan sebagai alat prediksi kinerja perusahaan. 3. Jika perusahaan menerapkan kebijakan gaji rata-rata sebesar $85.000 AS, maka profitabilitas kinerja perusahaan diperkirakan akan mencapai angka 30,55%. Oke. Sekian presentasi saya yang menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Sekian dari saya, Karel Junior Ratu dengan NIM 25040101037 dengan kelas F207 kelompok 2 nomor soal N2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.